Apa target Nasdem dari roadshow yang dilaksanakan? Baik, ini adalah kesekian kabupaten yang saya roadshow safari sebagai ketua teritorial pemenangan dari Partai Nasdem untuk NTT Bali. Khususnya NTT, saya roadshow kemarin dari Manggarai Barat, ini ada di Manggarai dan akan lanjut terus sampai dengan Daratan Flores. Dan ini kali adalah temanya lebih ke silaturahmi dengan bakal calon legislatif yang akan kami usung di 2024. Dan ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang, makanya ini hari saya mau mengenal semua becaleg yang akan bertarung untuk kami. Dan hari ini luar biasa, calon-calon becalegnya ini yang sangat luar biasa menurut saya, berpotensi semua. Dan di dalam tadi juga ada yang namanya untuk target-target yang saya kasih. Karena kalau kita mau menang pasti ada target yang harus kita kasih. Dari DPR RI kami NTT wajib untuk memberi 4 kursi DPR RI dari 2 dapil, jadi khusus dapil 1 itu adalah 2 kursi. Untuk provinsinya saya menargetkan untuk 13 sampai 15 kursi untuk provinsi, karena sekarang di 3 Manggarai itu kami baru hanya 1 yang notabene-nya itu ada dari Manggarai Timur. Dan saya berharap bahwa ada putra Manggarai sendiri yang juga duduk untuk bisa perjuangkan aspirasi di gubernur di provinsi nanti. Dan untuk DPR di kabupaten kotanya di bawah itu ada 4 dapil di sini. Itu kami masing-masing itu tidak boleh, perintahnya tidak boleh ada dapil yang kosong. Dan memang kita tidak ada yang kosong, ada incumbent kita, tapi kami targetkan itu untuk 7 kursi untuk DPRD. Sampai sejauh ini, apa saja persyaratan yang dibutuhkan oleh Nasdem sehingga nanti yang duduk di kursi dewan itu adalah benar-benar wakil yang berkualitas? Yang pasti perintah dari Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh, itu adalah mencari orang yang mempunyai hati untuk membangun bangsa, karena alamat kami itu adalah masyarakat NTT, masyarakat Indonesia. Itu alamat kami. Jadi kami ini hari sudah sepakat semua bersatu berjuang menang ini bukan untuk kami duduk. Kami hanya menjadi nakodanya saja yang akan membawa masyarakat itu ke alamat yang untuk bangkit dan sejahtera. Oke, jadi kami tadi sudah satu hati tuh semua. Itu adalah bersatu berjuang menangnya untuk itu. Dan yang pasti adalah tadi saya ini melihat bukan hanya secara potensi suara mereka akan mendapatkan, tetapi saya mewawancara tadi adalah ketulusan dari mereka. Oke, pengabdian ini. Karena contoh, ada beberapa dari mantan kepala dinas. Mereka bisa semestinya nikmatin hidup dengan pensiunnya. Tetapi mereka mau tetap pengabdian karena mereka tahu. Contoh ada dari pertanian, dari peternakan dan segala macam, perhubungan. Mereka tahu masih banyak PR sekali di Manggarai yang harus kita lakukan. Oke? Dan mereka pakarnya di dalam bidangnya. Sehingga saya yakin jika mereka-mereka ini yang duduk, yang memang kita punya yang berpotensi ini duduk, mereka udah tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu ada pengabdian sama dengan waktu mereka menjabat sebagai ASN. Seperti itu. Dan saya yakin sekali, karena memang saya memilih orang yang punya hati. Karena dengan yang punya hati itu pasti dia akan mengorbankan segala sesuatunya, ya kan? Bukan hanya materi, tetapi pikiran, tenaga dan segala sesuatunya untuk masyarakat yang lebih banyak. Seperti itu. Karena orang yang memikirkan diri sendiri, mohon maaf, dia tidak pantas untuk di partai kami. Oh iya. Oke. Kalau menurut saya pribadi, kebetulan saya anggota DPR RI dari memang dapilnya dapil sini, termasuk Manggarai mensumbangsi Pak Joni Plate dengan saya punya suara di sini. Dan selama ini kami Pak Joni Plate sama saya itu semestinya bukan kurang kerjaan untuk duduk ya, tapi karena kita tahu bahwa harus mempunyai kuasa baru bisa berbuat lebih banyak. Secara pribadi bisa berbuat tapi sayapnya kecil. Tapi kalau secara ada jabatan, kuasa kita itu sayapnya lebih besar. Karena berarti bisa nampung lebih banyak masyarakat yang untuk mencapai tujuan bangkit dan sejahtera tersebut. Dan selama ini saya bukan hanya omong kosong, karena saya sudah duduk menggantikan kakak Joni Plate, saya sudah 3 tahun, udah pasti di lapangan ini, kebetulan saya di Komisi 4, itu di bidangnya itu adalah pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, dan bulog. Dan ini sudah saya tumpahkan seluruh aspirasi itu khusus memang di dapil sini, ya kan? Contoh, salah satu kita Partai Nasdem kenapa mempunyai hati, contoh diri saya. Bukan mau nyombongin, tapi kalau secara suara, mungkin saya waktu itu di Manggarai, 3 Manggarai, saya pribadi tidak mendapatkan suara.
Tapi boleh dicek kami ini berapa aspirasi saya yang turun di 3 Manggarai tersebut, ya kan? Di antara 10 kabupaten. Itulah kami orang Nasdem. Dan saya sebagai istri gubernur yang jabatannya ada tambahan lagi, saya punya aspirasi bukan hanya di dapil 1, boleh dicek juga di dapil 2. Yang mana saya tidak perlu kebutuhan di sana untuk memberikan suara, tetapi karena mereka itu adalah tetap. Jadi dapil itu adalah seluruh masyarakat NTT yang ada. Jadi itu tidak perlu diragukan karena bukan kami ngomong kosong, saya sudah buat. Sebagai pemimpin saya sudah buat dan saya mencari orang-orang seperti itu, yang seperti saya itu yang kita melakukan. Jadi kakak nggak usah ragukan lagi kalau Partai Nasdem. Iya, oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum Ibu pergi dari tempat ini. Apakah Nasdem sudah memiliki figur yang akan bertarung di Pilkada Manggarai? Oke. Yang pertama adalah kita tahu 2024 itu adalah serentak. Februari akan pemilihan presiden dengan legislatif. Lalu di November itu rencana itu adalah pilkada. Oke. Dan sekarang saya memberi, namanya saya jadi guru nih ceritanya. Ini murid-muridnya saya kasih PR satu-satu. Saya kasih PR mereka itu adalah untuk memenangkan legislatif, ya kan? Untuk dapatkan tiket untuk pilkada yang kita mau usung. Tapi udah pasti figur-figur itu, ya kan? Kami pasti dari sekarang itu sudah mulai rekrut. Oke? Salah satunya mungkin Kakak Victor Slamet yang untuk mungkin beliau mempunyai ambisi kepingin supaya menjadi Manggarai 1. Ya kan? Boleh saja Kakak Victor Madur sebagai pernah jadi wakil bupati dan waktu itu tidak garis tangan belum mengizinkan beliau untuk duduk kembali, ya kan? Itu juga salah satu kader kami, ya kan? Dari sekarang ini kita bekerja semua dulu karena nanti dari Partai Nasdem itu yang pasti adalah survei, ya kan? Dan kita utamakan dari kader dalam. Tapi kalau kader dalam males-malesan nggak mau kerja, ya kan? Kan ini bukan masalah pribadi, ini masalah partainya harus besar, seperti itu. Jadi makanya sekarang Pak Kakak Victor Slamet kemana-mana saya ini kami memang selalu begini, tandem. Jadi mereka ini nanti para becaleg di bawah ini kerjanya juga tandem ke provinsi sama RI dan turunnya juga sama-sama, seperti itu. Contoh kayak saya ada aspirasi, saya nggak sempat untuk datang, nanti mereka yang mewakili saya untuk memberikan penyerahan kepada itu, seperti itu. Itulah kami Nasdem, beda dengan yang lain. Ajakan untuk masyarakat Manggarai dalam berpolitik bermartabat. Ajakan dari Partai Nasdem seperti apa? Itu juga salah satu yang Partai Nasdem wajib kita semua Partai Nasdem ini untuk mencerdaskan pemilih-pemilih kita. Dalam arti bukan karena mereka bodoh, tapi mereka pengetahuannya mungkin belum secara komprehensif. Karena mereka ini adalah sekarang duta-duta Nasdem yang harus turun ke bawah, mereka mencontoh. Yang pasti adalah semua masyarakat itu berpolitik. Karena nasib kita semua termasuk petani, peternak, nelayan dan semua, nasib kita itu ada di pemimpin kita. Jika tidak mau berpolitik itu, maka kita nasib tak tentu nanti. Jadi datanglah nanti ke TPS untuk menentukan, bukan menentukan siapa yang duduk, tetapi menentukan nasib kita. Dan yang pasti harus berpikir, ya kan, cerdas. Karena pemimpin ini penting. Pemimpin dia akan membawa gerbongnya ini ke arah mana, ini penting, pembangunan. Ya kan? Dan kita sudah ada beberapa contoh dari presiden kita, gubernur kita yang memimpin, yang membawa kita NTT di ranah grafiknya sudah mulai naik. Seperti itu. Jadi pemimpin yang penting dan semua masyarakat itu. Yang pasti adalah jangan salah memilih yang mewakili kita.